Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus kiranya turun di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Di atas setiap kami, jemaat-Mu, semua hal yang kami hendak lakukan kiranya memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kembali lagi kita di dalam rumah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami boleh datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau bawa segenap hati kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Membawa segenap persembahan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, membawa segenap persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
berdiri di tempat ini Tuhan Yesus, sehingga Engkau melayakkan kami Tuhan untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, ini segenap hati kami Tuhan. Pagi ini kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Membawa Tuhan segenap permasalahan, segala beban kami Tuhan. Pagi ini kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berancalah dalam ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya semua pagi ini bersukacita di dalam Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan namanya, amin. Amin. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Surga bumi sujud hanya menyembah kepada Tuhan kita. Amin. Boleh katakan ke kanan kirinya. Surga bumi sujud menyembah kepada Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.
Masih mau memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Masih kuat berdiri? Amin. Yang udah capek bisa duduk. Tapi saya percaya kita semua kuat ya, karena kita mau memuji Tuhan kita. Amin. Kita semua akan tinggi nama puji-puji Tuhan. Haleluya. Ternyata di luar hujan ya, tapi kita tetap semangat beribadah kepada Tuhan kita. Saat ini kita mau siapkan hati kita, karena kita mau menerima bagian yang kekal, yaitu kebenaran akan firman Tuhan. Marilah di sepanjang kehidupan kita mau terus
terus mencari hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku, setiap katamu kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hatimu dalam hidupku. Dalam hidupku. Haleluya Tuhan, kami mengejar hadirat-Mu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap katamu kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Bapak Ibu, sama-sama kita lakukan. Katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti Tuhan, mengikuti kebaikan, mengejar hatimu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan
hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami memuji setiap kebaikan-Mu Tuhan, kami mengejar setiap hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itulah tujuan hidup kami Tuhan, itulah yang Kau ingini dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita mau terus memandang Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dengan lembut kita mengatakan memandang wajah-Mu, mengikuti. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Mu. Kami menundukkan kepala kami dan hati-hati kami terbuka di hadapan hadirat-Mu. Kami menyadari bahwa kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin ada di hadapan hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur atas anugerah, kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpah-limpahkan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya menerima setiap pujian dan penyembahan kami, menjadi korban, menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati setiap kami Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, mari mencengkeram setiap kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kami fokus kepada firman-Mu. Sehingga setiap ini firman Tuhan yang kami renungkan, yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam dan termakrai dalam hati kami, tumbuh di tanah hati yang baik, bertumbuh, berakar, berbunga dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang hamba sampaikan adalah isi hati Tuhan, yang dapat memberkati, meneguhkan dan menguatkan setiap kami jemaat di tempat ini. Urapi semua kami, kuduskan, sucikan kami semua di dalam darah Yesus. Si iblis dan roh jahat yang juga ingin mengganggu di saat kami mendengar firman Allah, kami sepakat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, berikan kami hati dan telinga seorang murid. Kami diam duduk dan dengar apa kata firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Shalom. Ya shalom, puji Tuhan. Terlalu kencang ya suara saya ya. Saya agak jauh biar bisa kedengaran lebih jelas ya. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan beri kesehatan, kekuatan,
bisa hadir untuk melayani pagi ini. Saya datang bersama putri saya yang sulung ini, anak saya yang pertama, namanya Jessica. Kami datang semua karena kasih kemurahan Tuhan dan bisa melayani. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Pendeta Felix yang memberikan kepercayaan untuk melayani pagi hari ini firman Tuhan. Nah, beliau sampaikan hari Kamis kemarin. Nah, jadi saya karena ada kemarin itu beberapa hari ini rapat terus. Jadi karena rapat di organisasi kemasyarakatan dan kemudian rapat juga di Forma, Forum Musyawarah Antar Gereja se-Indonesia. Dan memang saya nggak siapkan PowerPoint, jadi ya mohon maaf nggak ada gambar-gambar ya. Kalau anak sekolah minggu kan lihat suka gambar tuh, kalau lihat gambar kan senang gitu ya, semangat ya. Tapi saya percaya kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Nah, baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak untuk kita membuka firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini di Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13 seperti tema yang telah disampaikan kepada saya untuk disampaikan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, berbicara tentang takut akan Tuhan ini mengucapkannya gampang Bapak Ibu Saudara, tetapi lakukannya itu sulit ya. Nah, kita mau baca dulu di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Kita akan baca bersama-sama. Jemaat, saya persilakan berdiri sekali lagi. Kita mau baca ayat ini. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Sudah ketemu ya? Ya, Ulangan 12, Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13 kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, sehingga beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Nah, di situ di bagian akhir di situ dikatakan bahwa supaya baik keadaanmu. Baik keadaan ini, semua orang ingin keadaannya baik, iya kan? Semuanya ingin keadaannya baik. Mana ada orang yang mau keadaannya selalu buruk, sulit, susah, menderita, sakit-sakitan, semua orang pasti nggak mau. Supaya keadaanmu baik. Nah, di ayat sebelumnya ini tadi di bagian atas kita baca di sana, di situ jelas bahwa Tuhan memintakan daripada mereka supaya apa? Di situ dikatakan, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Jadi Musa berbicara kepada umat Israel, yang dimintakan daripadamu itu adalah takut akan Tuhan. Nah, berbicara tentang takut akan Tuhan, apa itu takut? Kata takut ini ada dua kata yang dipakai ya. Kata yire dan kata yare. Itu memiliki pengertian takut. Tapi kalau kata yire itu artinya takut yang dihubungkan dengan Tuhan, memiliki rasa segan, rasa hormat, rasa sangat mengagungkan ya, mengagungkan gitu. Tetapi kata yare itu memiliki pengertian bahwa dia takut karena takut mendapatkan suatu hukuman yang ngeri dan membahayakan atau diberikan suatu hukuman seperti seorang anak kecil. Katakanlah seorang guru dia buat kesalahan, seorang guru panggil, dia takut dihajar atau dikasih hukuman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi kata yira yang dipakai di dalam ayat ini adalah takut yang mengandung pengertian mengagungkan, respek, hormat, menghormati ya, menghormati Tuhan, respek, dan juga worship, memuji, menyembah Tuhan.
Nah itu Yireh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pengertian dari takut akan Tuhan, saya mau lihat dulu. Kalau Bapak Ibu saudara nanti searching di Google, bisa lihat di sana ya, Google ya. Takut akan Tuhan merujuk kepada rasa takut atau perasaan hormat, kagum atau pasrah terhadap Tuhan. Itu kata Google. Tapi apa kata para rabi? Para rabi Yahudi, para rabi adalah para orang-orang yang dipercayakan untuk mengajar di sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi ya. Itu para rabi. Apa yang dikatakan mereka? Para rabi ini memberikan sebuah pemahaman yang terbaik dari istilah Yirat Adonai, takut akan Tuhan. Nah ini merujuk kepada penghormatan, pemujaan, yang dimana mereka menyadari bahwa ada pribadi yang benar-benar dipuji dan disembah. Itu kata para rabi ya. Nah lalu di dalam pengertian itu maka timbullah suatu pemahaman bagi orang Yahudi pada zaman Taurat oleh umat Israel bahwa ketika mereka menghadap masuk ke dalam bait Allah, mereka benar-benar merasa segan dan hormat, melihat, memuji, memuliakan Tuhan yang suci, kudus, dan luhur itu Bapak Ibu Saudara. Nah jadi perasaan yang ada di dalamnya pujian, penyembahan, dan pengagungan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua hal penting yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Yang pertama kita mau buka di dalam hal pertama yang saya mau bicarakan adalah takut akan Tuhan menurut Alkitab ya. Tadi menurut para rabi, menurut Google, tapi ada beberapa tokoh-tokoh teologi yang menurut mereka takut akan Tuhan itu banyak, tapi saya tidak perlu sampaikan. Ada dua hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Apakah Alkitab tentang takut akan Tuhan? Amsal 1 ayat yang ke-7, kita mau lihat di sana. Amsal 1 ayat 7. Ya di sana dikatakan begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu apa? Permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan yang bagaimana? Permulaan pengetahuan adalah segala sesuatu dimulai pada saat kita mengenal Tuhan. Itu permulaan takut akan Tuhan di situ ya. Ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah berbicara pengetahuan ini ada beberapa penafsir. Mereka menafsirkan bahwa pengetahuan ini berbicara tentang saintis ya, ilmu pengetahuan secara umum. Tetapi juga ada yang menafsirkan pengetahuan yang dibicarakan oleh Amsal Sulaiman bukan hanya sebatas saintis atau ilmu pengetahuan sains, tetapi juga berbicara tentang suatu pengetahuan, pengalaman yang dialami bersama dengan Tuhan secara pribadi melalui merenungkan Taurat Tuhan. Dan disitulah muncul pengetahuan-pengetahuan sehingga para teolog berkata pengetahuan sejati adalah sesungguhnya orang ketika mengenal Tuhan, di situ dia belajar firman Tuhan dan dapat membuat dia mengerti tentang isi hati Tuhan, rencana Tuhan, dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan segala sesuatu kita miliki. Pengetahuan firman Tuhan kita akan miliki pada saat kita memulai dengan Tuhan. Jadi pikiran kita, akal kita diisi dengan pengetahuan-pengetahuan secara sekuler. Itu bagus untuk apa? Membekali kita dalam berbagai skill ya, untuk bekerja, untuk apa saja. Namun juga pengetahuan dari sisi rohani atau secara spiritual dari Alkitab bahwa kita diperlengkapi untuk melihat ya. Makanya di situ dibilang bahwa ada permulaan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berbicara tentang hikmat tapi di situ pakai kata didikan. Hikmat. Jadi pengetahuan adalah sesuatu yang didapat. Hikmat adalah menggunakan bagaimana caranya menggunakan pengetahuan yang kita punya itu. Nah gitu. Jadi kita belajar firman Tuhan ini, kita belajar firman Tuhan. Nah itu pengetahuan firman Allah. Tetapi hikmat itu berbicara tentang bagaimana kita menggunakan firman Tuhan yang telah kita miliki ini untuk
melaksanakan sesuatu atau mengambil suatu keputusan tepat di saat dua keputusan yang sulit untuk diambil, yaitu hikmat. Karena ada banyak orang yang memiliki IQ yang tinggi, ada banyak orang yang memiliki pengetahuan dan gelar berentetan dari depan nama sampai belakang nama, sampai bahkan hampir-hampir namanya hilang. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara kadang-kadang tidak memiliki hikmat. Nah, ini yang bermasalah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani ada digunakan kata yada. Yada itu pengenalan, pengetahuan. Pengenalan atau pengetahuan ini artinya mengetahui karena diberitahu. Ya, mengetahui karena diberitahu. Kata yada, mengetahui karena diberitahu. Lalu yang berikut, mengetahui karena mengamati. Jadi artinya suatu observasi. Dia pengamatan dulu, dia melihat. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu yang berikut adalah pengenalan atau pengalaman pribadi. Jadi seseorang bisa mengalami kasih Tuhan bukan hanya lewat membaca firman Allah, tetapi firman Allah yang dibaca itu dia mengalami secara pribadi. Oh, kasih Tuhan rupanya begini. Nah, itu. Jadi mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Jadi ketika Abraham, contohnya, ketika Abraham ya, Tuhan berfirman kepada dia bahwa engkau akan harus keluar dari tanah Ur-Kasdim, membawa semua keluargamu dan pergi ke tempat yang aku tujukan kepadamu. Tapi tidak dikasih tahu tempat mana yang dia akan pergi. Tidak dikasih tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi oleh karena Tuhan berfirman dan dia mengalami Tuhan secara pribadi, dia berjalan. Karena apa? Karena dia pegang janji Tuhan, karena dia yakin akan firman Tuhan, dia berjalan. Dan apakah Abraham tidak mengalami firman itu? Sekalipun proses waktu yang dia akan alami firman itu, waktunya terlampau lama, 25 tahun. Tuhan berfirman pada saat umur 75 tahun, bahwa keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Proses demi proses dia lewati. Bahkan sampai dia tawar hati. Tapi justru Tuhan terus mengingatkan dan berfirman kepada dia kembali tentang janjinya kepada Abraham. Dia terus berjalan. Dan pengalaman yang dinyatakan bahwa Abraham benar-benar memiliki keturunan ketika berumur 100 tahun, 25 tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tidak membayangkan bagaimana Abraham berdoa memohon supaya janji Tuhan ini digenapi selama 25 tahun rentetan waktu proses yang begitu panjang. Nah, kadang-kadang kita berdoa 1 minggu, 2 minggu doa saya tidak dijawab, ya bagaimana kira-kira ya. Nah, itu sulit ya. 2 tahun, 3 tahun berdoa tidak ada jawaban. Nah, kadang-kadang orang berkata begini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen bilang begini. Dulu loh saya baru kenal Tuhan, berdoa baru sebentar Tuhan jawab. Tapi kenapa ya sekarang ketika saya lebih banyak waktu untuk Tuhan, setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan bahkan all out semuanya, tapi rupanya saya berdoa saya tidak dijawab. Jawabannya gampang. Jawabannya adalah lihat anak kecil. Anak kecil kalau waktu dia nangis, "Mak, minta jajan, itu mau beli es krim." Papa mamanya langsung kan ambil dompet, kasih keluar uang, kasih jajan beli. Tapi kalau dia sudah remaja, dia sudah selesai SMA, sudah kuliah, "Mak, jajan mak, kerja cari uang." Jadi dididik. Jadi Tuhan juga membawa kita dalam satu proses pendidikan yang luar biasa untuk membuat kita memahami akan maksud dan rencana Tuhan. Nah itu, jadi kita memahami perkara ini. Ya Bapak Ibu Saudara, pengalaman pribadi bersama Tuhan oleh karena dia melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Abraham. Dan karena itu, di situ Abraham berjalan sekalipun kondisi dan keadaan tidak memungkinkan bagi Abraham. Apakah dengan hidup takut akan Tuhan Abraham nggak mengalami persoalan? Dia pernah loh sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia sudah dengar apa kata Tuhan. Tapi waktu istrinya bilang, "Saya nggak punya anak nih, ambil tuh hambaku, hampiri dia supaya beroleh keturunan." Dia menggunakan akalnya melampaui firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Abraham mengiyakan dan juga melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kadang-kadang jangan sampai kita meletakkan iman kita di bawah intelektual, ya, di bawah akal kita. Tapi iman kita harus di atas logika atau intelektual, akal kita.
Iman harus di atas, iman harus melampaui. Karena ketika akal yang memimpin atau menguasai atau melampaui iman kita, maka kadang-kadang akal manusia ini yang akan bekerja. Sehingga menekan firman Tuhan yang sekian lama kita dengar, firman itu redup dan firman itu bahkan tidak bisa menjadi rema dan menghidupkan rohani jiwa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau akal 5 kali 5 berapa Bapak Ibu Saudara? 25, semuanya tahu ya. Itu kenapa bisa 25 ya? Itu kan hukumnya kan? Hukumnya memang rumusnya begitu, 25 kali 5, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 kan 25. Itu hukum matematika. Tapi bagaimana kalau saya berkata 5 tambah 5 50? Terima enggak? Akal enggak terima. Tapi kalau Tuhan yang berkata 5 kali 5 100, kita harus percaya karena itu iman. Nah makanya waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, 2 tambah 5 7. Bagaimana bisa mencukupi 5.000 orang bisa makan, 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana mereka bisa makan semuanya? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan akal paling seorang, 2 orang, 5 orang makan habis. Tapi hebatnya Bapak Ibu Saudara, itu seorang anak kecil bawa makanan, bawa bekal 5 roti dan 2 ekor ikan. Rupanya Filipus ini tahu karena mungkin dia itu tukang makan Bapak Ibu Saudara. Kalau orang tukang makan, makanan enak dimanapun pasti tahu. Karena dia senang makan, Bapak ingin makan makanan yang enak kan? Oh di Tangerang makanan enak ini nih. Mungkin bagi apa namanya itu, babi panggang di mana, tahu di tempatnya di sana gitu. Nah, terus makanan apa yang enak di Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Pasti orang yang suka makan dan tahu makanan enak di mana dia sudah tahu. Nah ini Yakobus. Waktu Tuhan berkata, apa yang kalian punya? Yakobus bilang, ada makanan, ada 5 roti dan 2 ikan. Tahu-taunya itu makanan bekal anak kecil Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini tukang makan Yakobus ini. Ya, Filipus ya, maksud saya Filipus ya. Filipus ini tukang makan. Menggunakan logika tidak akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak. Tetapi Tuhan multiplikasikan, melipat gandakan, bisa sisanya 2+1. Ini bicara tentang iman. Iman melampaui logika. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hikmat adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan yang telah kita miliki. Pengetahuan yang saya maksudkan adalah pengetahuan firman Allah yang kita telah belajar sekian lama, yang kita telah dengarkan sekian lama, dan berapa banyak persen firman Allah yang kita simpan atau save di dalam hati kita ini, yang pada saat kondisi dan keadaan yang terpuruk diterhadapkan kepada kita, apakah dengan firman yang kita miliki ini kita menggunakan itu menyiasati semua kondisi dan keadaan itu? Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita memiliki hikmat. Banyak orang bisa cerdas, IQ-nya bisa, IQ normal berapa Bapak Ibu Saudara-saudara? IQ manusia normalnya berapa? Sampai batasnya itu sampai 130. Tapi kalau sudah 140 ke atas, ya sampai 140. Kalau sudah 140 ke atas orang jenius, ya orang jenius. Nah bahkan sampai ada seorang yang IQ-nya sampai 250 sampai 300. Itu sedunia, ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, Chelsea adalah seorang pecatur terbaik dunia berumur 16 tahun memiliki IQ dengan nilai 191 termasuk dalam kategori sangat superior atau jenius. 190 pada saat umur 16 tahun dia menjadi pemain catur terbaik. Nah, lalu Albert Einstein dia IQ-nya itu 160 sampai 190. Tetapi ada seorang Indonesia yang lebih hebat, Bapak Presiden kita dulu namanya Habibie, itu IQ-nya 200. Itu hebat, lebih hebat dari Albert Einstein, ya. Nah, tetapi ada satu tokoh yang memang saya ketika membaca di situ dikatakan bahwa namanya William James. Dia punya IQ-nya itu 250 sampai 300, namun kepintarannya itu berbanding terbalik. Karena apa? Dia tidak punya teman, oleh karena dia meninggalkan istrinya, menelantarkan anak-anaknya, dan dia hidup sendiri. Dan pada akhirnya dia mati dalam keadaan menderita. Padahal orang yang pintar IQ-nya itu
250 bahkan sampai 300. Bapak Ibu Saudara, jadi kepintaran secara saintis hebat, tetapi oleh karena tidak memiliki pengetahuan firman Allah, sehingga keluarga yang adalah institusi Allah, organisasi yang Tuhan berikan pertama adalah keluarga, dia mengkhianati keluarganya, meninggalkan istrinya, menelantarkan anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah itu disebut memiliki pengetahuan? Benar, secara sains hebat, tetapi secara pengetahuan Alkitab, spiritual, kerohanian, berbanding terbalik Bapak Ibu Saudara. Ini artinya bahwa apa? Karena tidak takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan tidak ada pada orang ini, ya, sehingga dia menelantarkan istrinya, anak-anaknya, dan dia hidup menyendiri, dan pada akhirnya umur 46 tahun, umur 40 tahun sekian lebih, dia meninggal dunia dalam keadaan yang menderita parah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Jadi hal pertama, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oke, yang berikut. Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Ya, kita baca lagi ya, sama-sama ya. Amsal 8 ayat 13. 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, itu. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, apa di situ lagi? Tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, itu takut akan Tuhan. Jadi berbicara tentang takut akan Tuhan adalah membenci dosa, kecongkakan dosa, kesombongan dosa, lalu mulut penuh tipu muslihat dosa. Nah, hal ini semuanya adalah dosa. Dosa dari bahasa Yunani adalah hamartia, meleset dari sasaran. Sasarannya apa? Sasaran dari kehendak Tuhan. Jadi ketika kita meleset dari melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu adalah dosa. Dari pengertian kata hamartia, dosa. Karena di dalam perjanjian baru sekian banyak kata dipergunakan untuk kata dosa, dan di sini ada kata dosa, dan juga di situ dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Membenci kejahatan yang bagaimana? Tapi kan saya nggak jahat, saya nggak bunuh orang, tapi hatinya jahat gitu ya, hatinya jahat. Aduh, kalau ini bersaing, katakanlah bersaing di dunia bisnis lah. Waduh, ini teman bisnis ini teman baik, tapi karena lihat dia mulai lebih maju, lebih naik, waduh, semakin banyak hartanya, keuangannya, mulai dalam hati ini mulai rencana-rencana yang tidak baik. Itu hati yang jahat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi tidak melakukan tapi merencanakan yang tidak baik. Itu adalah meleset dari sasaran, dari kehendak Tuhan. Nah, begitu. Aku benci kepada apalagi kesombongan, kecongkakan. Bahkan firman Tuhan bilang awal kejatuhan adalah kesombongan. Jadi kalau udah sombong, itu sebenarnya dia udah jatuh. Dia permulaan jatuh ya waktu dia sombong itu. Nah, karena kesombongan ini tidak bisa melihat orang anak kecil sampai orang tua. Bisa saja anak kecil juga sombong, Bapak Ibu Saudara-saudara. Anak kecil juga bisa sombong. Apalagi kalau juara terus kan. Juara terus. Dia mah nggak ngerti apa-apa. Ini aku yang juara satu, hebat nih. Nah, kesombongan itu bisa hadir kapan saja dan hingga pada siapa saja, termasuk kita semua. Tetapi ketika goda itu datang untuk hinggap kepada kita supaya kita mau merasa sombong, Tuhan, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Dipersembahkan buat Tuhan. Mungkin popularitas, mungkin usaha, mungkin pekerjaan, mungkin skill, karier, apa saja yang kita lakukan, dan itu hasilnya baik dan banyak orang terpukau oleh karena apa yang kita kerjakan. Bersyukur karena Tuhan kasih potensi. Pergunakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dalam keluarga, di tempat kita kerja, bahkan di gereja, apa yang kita punya, kita mau berikan dan persembahkan buat Tuhan. Karena segalanya dari Tuhan, dan harus kembali kepada Tuhan. Mulut penuh tipu muslihat. Pernah nggak dengar orang dia ngomong begini, nunggu, kemudian sudah sekian tahun nggak ada tindakan? Pernah ya?
Di sini mungkin nggak pernah. Saya pernah alami. Ada orang ngomongnya begini, Pak Pendeta, waduh, saya punya jadwal khotbah itu padat dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Saya bilang hebat juga ya ibu ini. Padahal sama-sama satu sinode gereja. Nah, lalu dia bilang, nanti ya jadwal saya nanti Pak Arok ada yang isi ya. Sampai hari ini saya dengar dia punya jadwal 1 bulan cuma khotbah 1 kali, tapi dibilang 30 hari itu penuh Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini mulut hamba Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Ini sampai jadi kedengarannya itu kalau orang yang nggak tahu pasti hati hebat ya. Nah, artinya apa? Menciptakan suatu perkataan yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita, tetapi itu dibuat seakan-akan orang ini hebat. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kalau memang Tuhan kasih kemampuan, kasih kepintaran, kasih kecerdasan, kasih hikmat, kasih pengetahuan, apa yang kita punya, kita ngomong apa adanya, kita pergunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang janji mau lakukan ini, mau lakukan itu. Sampai kalau apalagi janji sama hamba Tuhan, apalagi sama gereja. Waduh, tapi kadang-kadang orang kayak begitu nggak takut Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kelihatan nih, wah ini orang ini kayak malaikat, ini kayak takut Tuhan ini. Padahal sebenarnya hatinya jahat. Dia cuma hanya ingin mau menarik perhatian orang supaya perhatian orang-orang itu tertuju kepadanya. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak melihat perangai kita. Tuhan tidak melihat sesuatu yang nampak. Tapi sesungguhnya Tuhan berkata, sesungguhnya aku melihat hati. Tuhan melihat hati kita Bapak Ibu Saudara. Karena siapakah kita? Mungkin kita bersembunyi, ya, mungkin di gereja ya kita kayak malaikat tuh ya, semuanya takut Tuhan ini kan, kayak malaikat. Tapi bisa saja di luar gereja bisa liar Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam gereja ngomongnya lembut, ngomongnya baik sama istri. Di rumah ngomongnya pembunyitan sama istri. Sini nggak ada ya bapak-bapak ya, nggak ada ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di Ambon banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi nanti saya di Ambon, nanti saya bilang di Jakarta banyak gitu ya. Nah itu Saudara. Sampai istri itu dianggap pembantu Bapak Ibu Saudara. Itu paman saya dulu dia wakil bupati Maluku Tengah, masuk ibu kotanya waktu itu. Paman saya itu wakil bupati. Nah istrinya Bapak Ibu Saudara ini realita. Waktu pulang kerja dia nggak panggil mak, langsung bilang, hei sini, apa Pak? Buka sepatu, kasih tangan kaki. Dia duduk kasih sepatu, buka sepatunya, buka kaos kaki, buka baju. Saya bilang udah tua waktu itu saya dari Ambon, dari kampung saya ke Ambon saya main ke rumahnya tiap hari. Dalam 1 minggu saya lihat om saya seperti itu. Apakah istri itu adalah seorang pembantu? Padahal hari Minggu rajin ke gereja Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya sampai heran, pendeta khotbah sudah sekian lama, sampai mulutnya berbusa, tapi paman saya ini nggak tobat-tobat. Bikin istri itu kayak pembantu Bapak Ibu Saudara. Istri itu adalah penolong. Kenapa disebut penolong? Karena istri itu lebih kuat Bapak Ibu Saudara. Coba kalau dalam rumah Bapak Ibu Saudara, istri kalau sakit apa yang terjadi? Waduh, rumah berantakan, anak nggak terurus, suami lapar nggak makan, anak nggak makan, habis sudah. Jadi istri itu penting dalam keluarga. Ya, namanya penolong, dia hadir di tengah-tengah keluarga yang diizinkan oleh Tuhan, yang dipercayakan kepada bapak-bapak untuk sebagai istri, dia akan menolong kita. Jadi kasihi istri seperti diri kita sendiri. Ya, bapak-bapak dengarkan baik-baik. Karena pada banyak kejadian yang saya alami pada waktu perjalanan ke Holy Land yang ketiga kali waktu itu, Bapak Ibu Saudara, ada seorang pengusaha. Pengusaha ini dia seorang pengusaha batu bara. Istrinya di Jawa, dianya di Kalimantan. Tapi dia punya will Bapak Ibu Saudara, punya will. Will tahu ya? Wanita idaman lain. Jadi setiap kali ambil handphone dia WA. Waktu istrinya dekat, cepat-cepat tutup handphonenya, dia kunci. Tapi pinnya nggak tahu, nggak bisa buka. Sudah. Pas mereka lagi telepon, Bapak Ibu, dia telepon willnya ini, lagi telepon, lagi ngobrol-ngobrol, tapi kayaknya mesra banget gitu. Istrinya udah dekat, cepat-cepat dia matikan handphonenya. Nah itu. Nah ini hal ini saya tahu ketika setelah suaminya sudah tinggalkan dia. Nah dia cerita, dia menangis. Tuhan, apakah saya kurang takut Tuhan? Saya setia melayani Tuhan, tapi suami saya tegahian bisa. Nah, lalu waktu di Holy Land itu, di Gunung Sinai hati saya tergerak, tapi memang saya kurang peka. Hati saya terdorong, tapi saya tidak kurang peka bahwa memang ini harus perlu didoakan khusus.
Tapi saya nggak doakan orang itu. Tapi di gereja karena beliau, waktu itu ada seorang dia mau maju didoakan, tiba-tiba dia jatuh terpelanting dan ini Bapak maju. Hati saya kedua kalinya tersentuh untuk doakan orang ini yang datang mau menolong orang yang jatuh ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia mau menolong, dia mau pegang orang itu karena apa? Memberontak ya. Jadi di gereja karena itu saya lagi bawa firman Tuhan, tiba-tiba ini Bapak duduk di depan, dia maju sedikit dan kemudian dia rebah. Ini orang yang di belakang ini maju lalu pegang dia karena dia mungkin manifestasi ya. Jadi karena dia pakai kuasa gelap. Setelah itu pas counseling kemudian rupanya dia pakai kuasa gelap. Nah Bapak yang ini kelihatannya benar-benar ngomongnya lembut, rohaninya bagus, ayat-ayat Alkitab hafal Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi setelah 1 tahun kemudian pulang dari Holy itu saya dengar Pak Pendeta, dia telepon saya waktu itu. Suami saya punya will satu lagi Pak Pendeta. Udah hebat ya. Padahal badannya gendut loh, tapi willnya banyak Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau badannya proporsional ya, langsing tinggi, bodinya bagus sih nggak apa-apa. Tapi ini perutnya kayak bola Bapak Ibu Saudara-saudara. Gemuk banget. Tapi karena apa? Karena apa? Ini. Karena duitnya. Jadi waktu itu willnya di Kalimantan, sekarang willnya di Jakarta. Akhirnya dia tinggalkan istrinya, dan istrinya nggak tahu kemana dia pergi. Rupanya belakangan tahu dia sudah bersama dengan istri kedua. Dia nikah diam-diam, tapi bahayanya adalah gereja yang menikahkan bapak ini tanpa menyelidiki siapa orang ini. Nah makanya gereja juga harus berhati-hati, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi jangan sampai orang tiba-tiba datang kemudian, ya sudah saya nikahkan kamu. Nggak bisa. Seorang hamba Tuhan, saya yakin teman saya Pak Pendeta Felix ini kami sudah kenal sekian puluh tahun. Ya, dari sekolah Alkitab sampai hari ini kami berteman dan saya tahu kenal beliau. Jadi jangan sampai tiba-tiba, mungkin Pak Pendeta bilang jangan tiba-tiba ada jemaat. Sudahlah, lakukan saja. Yang penting kan persembahannya. Dan minimal yang menjadi anggota jemaat 6 bulan. Dibimbing dan kemudian barulah dinikahkan. Jangan sampai dia suami orang tiba-tiba dinikahkan di sini, ini pendeta mewakili Tuhan berdosa di hadapan hadirat Tuhan. Ini bicara tentang takut akan Tuhan. Nah, jadi kehadiran kita dimanapun, di tengah-tengah komunitas manapun, ketika kita hadir, kita menjadi berkat. Makanya firman Tuhan yang tadi dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah angkatan yang jahat ini, supaya apabila mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi sekalipun mungkin kita mau ngomong susah bersaksi, nggak bisa, memang susah. Tetapi dengan perbuatan kita, tingkah laku kita, attitude kita, cara berbicara kita, mereka lihat, oh rupanya ini orang baik. Kebaikannya karena dasarnya apa? Dasarnya dia karena dia percaya Yesus, dia benar-benar mengerti firman itu tertanam dalam hati, dan dia melakukan firman itu, dan dia juga mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka reaksinya adalah dia melakukan segala hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan, dan secara horizontal kepada sesama. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan di ayat tadi bilang begini, kamu adalah surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita surat Kristus, di mana kita ada orang itu, semua orang melihat kita. Jangan sampai tetangga kita bilang, wah ini orang ke gerejanya rajin, hari Minggu bawa kitab tentang Alkitab. Waduh, jalan ini kan gayanya itu. Tapi ketika di rumah, anak istri dimaki-maki sampai kata-kata kebun binatang. Ini artinya nggak takut akan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk mengerti hidup takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, takut akan Tuhan ini juga berkaitan dengan ketaatan terhadap pemimpin. Kita baca dulu di Kolose pasal 3 ayat 22. Kolose pasal 3 ayat yang ke-22. Ya, Kolose pasal yang ketiga ayat 22.
dan sampai 24. Kita baca ya. 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya. Jadi di sana dikatakan bahwa kalau kita takut Tuhan, berarti bagaimana hubungan relasi kita dengan Tuhan kita, Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itu hanya roh kita yang tahu, diri kita yang tahu, jiwa kita yang tahu. Orang lain nggak tahu, kita yang tahu. Lalu kemudian kalau itu kita sudah miliki, kita takut akan Tuhan, berarti pasti ada dampaknya. Dampaknya itu terhadap di dunia kerja, katakanlah di situ dibilang, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Artinya katakanlah karyawan bekerja, dia harus taat sama bos ya. Taat sama bos. Bos perintah apa dia harus lakukan. Jangan ada bos, dia pura-pura sibuk di depan komputer, ya kan? Jarinya cepat. Waktu nggak ada bos, balik kanan komputer ngobrol. Nah, dikatakan ini ketaatan. Jadi waktu kita taat terhadap Tuhan, terhadap atasan kita dalam pekerjaan atau di mana saja kita ditempatkan, tim pemimpin itu adalah wakil Tuhan yang ditempatkan untuk kita harus taat kepada mereka. Dan dikatakan kita akan menerima upahnya. Karena Kristus itu adalah Tuhan kita dan kita hambanya. Ya. Jadi kalau kita takut Tuhan berarti pasti taat terhadap pemimpin. Waktu kita tidak taat terhadap pemimpin dan pemimpin itu kita taat oleh karena melakukan kebenaran. Tapi waktu pemimpin tidak melakukan kebenaran, kita perlu hadir untuk apa? Memberitahu, menegur, menyampaikan bahwa sebenarnya Bapak salah, sebenarnya Ibu salah dalam hal ini. Tetapi kadang-kadang juga kan kita kan namanya bos kan, dikasih tahu salahnya kan pasti marah ya. Waduh, takut dipecat, takut begini, pasti itu. Tetapi dengan apa? Kerendahan hati, dengan penuh kasih diberitahu sebenarnya ada hal yang kurang beres di sini. Dibereskan. Jangan sampai hal yang nggak beres itu digoreng, Bapak Ibu Saudara, digoreng di luar dan menjadi persoalan besar. Tapi justru kehadiran kita bukan menambah masalah, tapi menyelesaikan masalah. Itu anak Tuhan, ya. Itu anak Tuhan. Kehadiran anak Tuhan dimanapun dia ada jangan sampai buat masalah. Tapi kehadiran anak Tuhan dimanapun dia ada, orang yang bermasalah kita yang selesaikan. Itu artinya jadi berkat hidup takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita sama-sama belajar ya untuk hal ini. Lalu bagian yang kedua, waktu kita sampai jam berapa ya? 15 menit lagi ya Pak ya. Baik. Nah, hal yang kedua yang kita mau lihat, berkat dari takut akan Tuhan. Jadi kita takut akan Tuhan itu nggak sia-sia. Tadi sudah dikatakan bahwa kamu akan menerima upahnya karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Artinya ada upah ya. Ya ada berkatnya itu kan. Nah baik. Hal kedua, berkat dari takut akan Tuhan kita lihat dalam Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26. Ya, kita baca sama-sama. Amsal 14 ayat 26, 23. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Luar biasa. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, ketentraman yang unlimited, ketentraman yang tidak terbatas, karena ketentraman itu diberikan, dikaruniakan, dicurahkan kepada anak-anaknya. Dikatakan bahwa di situ ada ketentraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Luar biasa. Jadi kita takut akan Tuhan ini nggak sia-sia. Ada berkat yang disediakan untuk anak-anaknya. Ada ketentraman yang besar. Ketentraman berkaitan dengan sukacita. Ketentraman berbicara tentang ketenangan. Ketentraman berbicara tentang damai sejahtera. Kondisi sulit, keadaan mungkin memburuk,
tetapi karena ada damai sejahtera Allah yang ada di dalam kita, maka kita tenang menghadapi persoalan itu. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya damai sejahtera dari surga itu luar biasa dan tidak sebanding dengan damai sejahtera dari dunia ini. Damai sejahtera Tuhan jamin dan Dia memberikan. Karena Yesus katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan itu direalisasikan oleh Yesus kepada para murid dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Roh Allah itu diutus, dikirim dan diam di dalam orang percaya. Sehingga waktu kita susah, Roh penghibur itu dapat hadir menghibur kita, ya, menghibur kita. Nah, persoalannya kita punya hubungan relasi dengan Tuhan itu dekat apa jauh? Dekatnya seperti apa? Kalau seandainya Bapak Ibu yang sudah punya anak ini pagi kuliah, sore jalan dengan teman sampai pulang malam. Karena pulang sudah malam habis mandi tidur, besok pagi jalan lagi kuliah, sampai pulang malam lagi, sampai begitu terus. Kira-kira nggak ada hubungan relasi, kira-kira orang tua gimana Bapak Ibu Saudara? Kalau ini anak di rumah ini udah kayak hotel aja, gitu kan? Pasti ada sesuatu yang gak nyaman. Tetapi ketika anak pulang, makan malam, duduk sama-sama dengan orang tua di meja makan, lalu anak curhat, Papa ini saya ada begini-begini, keperluan ini begini-begini. Lalu dia cerita, papanya cerita, mamanya cerita. Lalu ada komunikasi yang baik. Papa akan senang dan anakku senang. Demikian juga Tuhan merindukan kehadiran kita. Mungkin sekian lama, ya. COVID membuat kita tidak bertemu secara jasmani di gereja untuk ibadah onsite. Tetapi di dalam ibadah online pun kita berjumpa, kita bisa ibadah bersama-sama. Kita bertemu dengan Tuhan kita. Tapi jangan sampai juga ada ibadah onsite sekalipun, tapi pura-pura waduh minggu depan aja. Sampai bila minggu depan terus-terusan, gak pernah ke gereja. Sampai tiba-tiba, innalillahi alias koi. Nah itu celaka 12 Bapak Ibu Saudara. Takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Itulah sebabnya Daud dia berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kekuatan dan keperkasaan Tuhan membuat Daud dia berjalan dalam berbagai kesulitan. Persoalan yang diharapkan kepadanya, dia tahu yang membela aku bukan manusia yang terbatas, tapi tangan yang kokoh dan perkasa. Dia yang mengendalikan semua persoalan itu, dan aku tahu Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Itu iman kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga boleh persoalan boleh terjadi, tetapi ada damai sejahtera supaya kita terus mengambil ketenangan kita punya untuk bisa menghadapi masalah itu dengan mengambil keputusan yang tepat bagaimana menyikapi persoalan itu. Karena apa? Tuhan kasih hikmat Bapak Ibu Saudara. Hikmat itu lahir dari pengetahuan firman yang kita sudah punya, yang kita miliki dan kita simpan, yang kita dengar sekian lama dan kita sudah simpan dalam hati kita. Sehingga mungkin kadang-kadang kita menghadapi masalah, tiba-tiba firman Tuhan itu yang mungkin kita ingat itu mengingatkan kita. Katakanlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Itulah sebabnya perlu juga ada ayat-ayat yang memang bisa dihafal. Kalau bisa dihafal, karena firman itu akan menjadi rema dan menghidupkan kita pada saat kita dalam kondisi dan keadaan terpuruk. Firman itu akan hadir. Saya akan satu kesaksian. Pada awal COVID, ya 2020 ya Pak ya. Ya 2020 bulan Maret, minggu kedua kami ibadah terakhir tatap muka. Lalu kemudian enggak tatap muka lagi. Nah kemudian COVID itu mulai semakin parah. Lalu dalam pikiran saya begini, akal saya ini muncul Bapak Ibu Saudara. Waduh. Jadi pelayanan itu kan udah nggak ada jadwal, semua nggak ada, bahkan gereja tutup. Karena saya hanya bisa hidup dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya hidup dari kasih karunia Tuhan. Kira-kira bagaimana ya anak sekolah, kuliah tetap bayar, anak sekolah bayar. Lalu kebutuhan tanggal 1 sampai 30 kira-kira apa ya? Dari mana itu berkat Tuhan itu? Pakai akal ini. Tapi berdoa. Luar biasa Tuhan bekerja. Jadi kesaksian begini. Satu kali ada katakanlah seorang anak Tuhan. Dia berdoa pagi hari doa subuh itu. Dalam berdoa
dia berdoa, habis itu dia baca firman Tuhan, habis baca firman Tuhan dia mulai berdoa. Berdoa siapa adalah dia berdoa untuk keluarganya, untuk orang-orang, untuk keluarganya semua dia doakan. Lalu dalam keadaan pejamkan mata, tapi seperti di komputer dia itu layar itu muncul, kayak diketik Bapak Ibu Saudara. Itu jadi pas muncul dia dalam keadaan mata tertutup, terpejam, mata tertutup. Tapi itu di komputer dalam penglihatan dia itu di komputer diketik Pendeta Arnold. Terus pas nama itu bukan hanya satu kali lewat, tapi ketik lagi Pendeta Arnold. Dia bertanya, ini kenapa ya? Lalu dia berdoa. Lalu kemudian hilang. Dia berdoa, Tuhan kira-kira apa sebenarnya? Lalu habis doa dia konfirmasi sama istrinya. Mereka ngobrol-ngobrol, begini saya doa kok bisa dapat kayak begini. Ya sudah, berarti Tuhan taruh suatu beban untuk kita lakukan itu. Nah kemudian mulai besoknya mereka belanja. Belanja itu mereka belanja segala barang dia itu untuk kebutuhan hari-hari. Mereka belanja, jadi satu gerobak buat dia, ini satu gerobak buat Pendeta Arnold. Dia khususkan itu. Jadi dibelanjakan, kalau dihitung itu hampir 1 juta. Nah itu bukan sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam minggu sekali, 1 minggu sekali lagi, terus sampai hari ini 2 tahun dia tetap belanja untuk kebutuhan hari-hari. Jadi kalau ketika kita menggunakan akal kita untuk mengukur bagaimana caranya, tapi Tuhan tahu cara yang terbaik. Daripada sekian cara yang kita pikir baik, Tuhan bisa mengatasi segala-galanya. Dan Tuhan bekerja. Waktu COVID terakhir kemarin selesai, dia juga puji Tuhan. Tuhan kasih tugas buat saya sudah lakukan dan sudah selesai. Bapak Pendeta terima kasih karena saya bisa melakukan apa yang saya bisa kerjakan. Mungkin Tuhan juga mempercayakan Bapak Ibu Saudara dengan perkara-perkara bukan masalah uang, bukan masalah lain-lain, tetapi ada suatu hal yang Bapak Ibu miliki, punya kesehatan, punya kekuatan, pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita malas beribadah. Jangan kita malas membaca firman Tuhan. Jangan kita malas berdoa. Di saat kita tidak berdoa, Martin Luther berkata, nafas orang Kristen adalah doa. Ketika tanpa doa, maka orang Kristen itu sebenarnya mati. Jadi doa adalah nafas kita. Rohani kita hidup. Waktu kita tidak berdoa, rohani kita itu sebenarnya dalam keadaan mati di hadapan Tuhan. Sekalipun kita kelihatan hidup secara jasmani, tapi di hadapan Tuhan itu mati Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, mungkin dalam perjalanan itu bulan Juli tahun kemarin, saya bersama keluarga kena COVID juga yang lagi kondisi lagi tinggi-tingginya itu lagi parah-parahnya, kami kena COVID semua. Saya yang lebih parah Bapak Ibu Saudara-saudara. Satu malam memang saya parahnya itu kadang sesak napas. Jadi oksigen udah siap semua. Jadi tinggal kalau lagi sesak napas bisa pasang itu tabung oksigen. Nah waktu saya lagi sesak napas, istri saya cari obat sana sini, nggak usah. Nah seperti ada bayangan hitam Bapak Ibu Saudara-saudara, bayangan hitam. Jadi saya udah nggak kuat lagi. Jadi untuk ngomong aja itu kalau sekarang ngomong lancar Bapak Ibu Saudara. Waktu COVID mau menyanyi memuji Tuhan itu ngos-ngosan Bapak Ibu Saudara. Kami kalau doa malam itu bisa 1 jam bahkan 1 jam lebih. Tetapi waktu itu kami berdoa selama kami terpapar COVID, itu doa nggak lama, 10 menit juga udah. Karena apa? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, suara keluar itu pun kayaknya susah banget. Nah, waktu bayangan gelap itu muncul, saya panggil istri anak-anak, kami berdoa. Dan waktu itu luar biasa, doa sampai hampir 2 jam Bapak Ibu Saudara. Bayangan hitam itu lewat. Dan tiba-tiba seperti ada suatu kekuatan baru yang mengalir yang saya terima. Dan di situ saya percaya Tuhan sudah memulihkan. 3 hari kemudian kami tes dan hasilnya adalah negatif. Itu luar biasa, Tuhan bekerja. Dan juga mungkin Bapak Ibu di antara saudara yang juga terpapar COVID, tapi sampai hari ini kita ada. Kenapa kita masih ada? Sementara rekan-rekan kita, keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang kita kasihi mungkin mereka waktu terpapar COVID dan mereka sudah berangkat mendahului kita, tapi hari ini kita masih ada. Artinya Tuhan masih mengizinkan kita ada untuk mungkin kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Mungkin apa yang perlu kita lakukan? Gereja ini membutuhkan orang-orang yang loyal, orang-orang yang mau setia melayani Tuhan, orang-orang yang mau takut akan Tuhan. Sekalipun dia harus mengorbankan waktunya,
mengorbankan hartanya, mengorbankan segalanya, karena dia tahu kehidupan itu sumbernya dari Tuhan, diperuntukkan kepadanya, dan selama dia hidup, Tuhan, seluruh hidup saya, roh, jiwa, dan tubuh saya mau persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetap berjalan dan yakin. Apakah dengan takut Tuhan, berkat Tuhan, takut akan Tuhan itu tidak ada masalah? Di situ dikatakan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Banyak orang bertanya, kenapa kok banyak hamba Tuhan meninggal pada saat COVID itu kemarin? Kenapa bukankah mereka itu takut Tuhan? Benar, mereka takut Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa mati? Ya kan, kalau kita menggunakan pengertian kita untuk mengukur bagaimana cara perlindungan Tuhan itu kan nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk akal ya. Ini pendeta habis khotbah masih bisa telepon besok dengar kabar udah nggak ada, udah meninggal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apakah mereka tidak takut Tuhan? Mereka takut Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kalau di Alkitab jawabannya sederhana. Di Alkitab Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan dalam peleburan api yang bernyala-nyala. Tapi Tuhan melepaskan mereka ya. Sekalipun Tuhan menolong kami, ataupun Tuhan tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah dewa yang Tuhan dirikan itu. Kekokohan iman tidak pupus, tidak hancur oleh karena situasi dan kondisi. Karena takut akan Tuhan itu adalah di atas segala-galanya. Bahkan ancaman maut di depan matanya. Kalau Tuhan mau menolong boleh, tidak mau tolong pun tidak masalah. Dan rupanya Tuhan campur tangan dan mereka selamat. Nah, perlindungan Tuhan ini bagaimana Tuhan bekerja berdasarkan providensia Tuhan sendiri, berdasarkan otoritas dan kedaulatan Tuhan, yang kadang kita mengukurnya dengan akal atau logika kita tidak bisa nyambung karena akal kita terbatas. Tetapi untuk mengerti Tuhan, dengan akal kita yang terbatas, mengerti pribadi yang tidak terbatas itu nggak gampang. Tetapi sejauh mana hal-hal yang dinyatakan melalui firman Allah, kita mengerti segala sesuatu yang dibuat Tuhan itu baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan, dan yang kedua adalah berkat dari takut akan Tuhan. Kalau kita mau supaya kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan terus komitmen, terus berjalan dalam pimpinan Tuhan untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara, kita baca ayat yang terakhir, Maliaki pasal 3 ayat 16. Maliaki pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Sudah ketemu ya Bapak Ibu saudara? Maliaki pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Di situ dikatakan begini, 2-3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Luar biasa ya. Orang yang takut Tuhan, Tuhan akan mengasihani dan Tuhan akan menyayangi seperti anaknya sendiri, seperti seorang bapak menyayangi anaknya. Menyayangi bukan berarti tidak ada didikan, tapi Tuhan kadang memberikan didikan buat kita. Anak yang dikasihi itu ditegur, dihajar, bahkan disesat. Kata Ibrani ya, dikatakan dalam Ibrani. Di manakah anak-anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau tidak dihajar berarti menjadi anak-anak yang gampang. Tetapi anak-anak yang diakui sebagai anak adalah anak yang perlu didisiplin. Supaya apa? Supaya benar-benar dia mengasihi bapaknya dan bapak mengasihinya. Itulah sebabnya mungkin di hari ini mungkin ada kondisi dan keadaan saudara, ada masalah, ada persoalan apapun, tetapi percayalah, takut akan Tuhan adalah harga mati.
dan berkat Tuhan akan sediakan. Dia akan lakukan karena kita anak-anaknya dan Dia Bapa kita yang baik. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari saya undang untuk ke musik, worship leader dan sinyal. Kita mau memuji Tuhan dan kita mau berdoa bersama. Kita naikkan pujian tak usah kita naikkan pujian. Apa yang kita takutkan hari-hari ini? Kita mau serahkan kepada Tuhan karena Dia akan bekerja. Dia akan mengcover hidup kita. Tak usah takut. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yesus pelihara. Amin. Kami percaya janji. Susah. Terima kasih untuk kebaikan. Dari depan kita naikkan pujian. Katakan kepada diri kita sendiri, tak usah takut. Haleluya. Silakan berdiri. Keyakinan. Katakan Dia besar.
hari ini Tuhan. Telah Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan telah mengingatkan kepada kami untuk kami selalu takut akan Tuhan. Kami hidup takut akan Tuhan selama hayati kandung badan, selama kami bernapas dan bergerak, selama kami ada di dunia ini. Biarlah kami terus takut kepada-Mu. Kami berikan pujian, pengagungan dan hormat dengan tindakan perbuatan kami, dengan sikap kami, dengan tutur kata kami. Kami melakukan firman-Mu, kami melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, kami melakukan firman perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami takut akan Tuhan, ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkat damai sejahtera, ketentraman, sukacita, ketenangan Tuhan limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan Tuhan berkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Mungkin mereka dalam pergumulan-pergumulan tertentu yang hamba tidak tahu, tapi detik ini Tuhan Engkau tahu. Kiranya tangan-Mu tergerak atas mereka, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan berkarya dan menolong, membawa mereka dalam kecakapan menanggung persoalan. Kami percaya Tuhan akan tuntaskan setiap masalah mereka, sehingga mereka boleh keluar sebagai pemenang, dan mereka menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk kebaikan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam dagangan, dalam bisnis, dalam karier, dalam studi, dalam perkuliahan, dalam pergumulan-pergumulan apapun. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Kami berdoa bersama-sama saat ini untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Felix Tuhan. Beliau beberapa hari yang lampau sakit Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan sudah memulihkan. Tapi kami percaya, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Pemulihan secara sempurna Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dan hamba-Mu boleh sehat pulih sempurna, kembali melaksanakan tugas pelayanan panggilan-Mu Tuhan. Istrinya Tuhan juga menolong, memberkati keluarga hamba-Mu dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dengan hikmat marifat surgawi Tuhan curahkan seperti air yang mengalir deras. Dengan hikmat Tuhan hamba-Mu memimpin jemaat, membawa mereka kepada air yang hening dan rumput yang hijau. Para pembela sidang hamba juga doakan Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka tetap solid, ada keunitian, dan mereka loyal dalam pekerjaan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua para pengerja di remaja, sekolah minggu, semua para pelayan, Tuhan campur tangan urapi semuanya dengan kuasa-Mu, dan pakai semua para pelayan-Mu di tempat ini, tengah-tengah jemaat-Mu Gereja Isa Al-Masih Pademangan Sunter ini. Mereka menjadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati pemain musik, berkati worship leader dan singer, berkati Asal, berkati semua kami yang hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, kita percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Arnold. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau berikan persembahan. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini Tuhan. Dan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, kiranya itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami telah menerima bagian yang kekal Tuhan, yaitu apa? Kebenaran firman-Mu yang dia telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan.
Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami boleh mengambil firman-Mu Tuhan, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Dan juga firman-Mu terus mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh hidup dengan takut akan Engkau Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, mungkin dalam lingkungan tempat tinggal kami Tuhan, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam keseharian kami dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan Yesus, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang terus mengingatkan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau juga berkati buat hamba-Mu Bapak Pendeta Arnold Tuhan, dimanapun dia berada dalam pelayanannya Tuhan. Kau terus tambahkan roh hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu terus turun buat hamba-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan buat keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Segala pergumulannya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang berikan yang terbaik buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak sebentar juga kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Engkau yang ajar setiap kami untuk memberi yang terbaik apa yang ada pada kami Tuhan. Dan Engkau yang pakai setiap persembahan ini boleh menjadi alat kemuliaan di tempat ini Tuhan. Berkati juga buat anak-Mu yang melayani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya kita mau mendengarkan info dalam sepekan ini. Info yang pertama, tema kita masih menabur benih di tahun 2002, dan tema di bulan ini takut akan Tuhan. Info yang kedua, Bapak Ibu kita semua bisa bergabung di dalam doa ya. Kita ada doa pengerjaan di hari Selasa jam 7 malam ya. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami di ibadah Jum. Dan yang ketiga, kita ada ibadah minggu depan ya. Kembali lagi Bapak Ibu bersama-sama bisa datang di tempat ini untuk bersama-sama beribadah bersama. Dan untuk pelayannya boleh mempersiapkan diri, ada
Pembicaranya Ibu Pendeta Cahaya, WR Bapak Kris dan Ibu Tia, dan Bapak Hasan juga. Konmennya Pak Effendi, LCD-nya Saudara Manuel, SR-nya Bapak Kahi, malekannya Ibu Kimli ya. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan tugas boleh mempersiapkan diri. Yang keempat, untuk persembahan di minggu ini nanti Bapak Ibu bisa melihat infonya di WA Group, akan diinformasikan di sana ya. Ya, akan akan diselenggarakan ibadah kasih pranika ya hari Kamis. Mungkin itu nanti melalui Zoom ya. Nah, info yang kelima, kita berdoa buat gereja kita ya, berdoa buat pembangunan gereja, berdoa buat setiap jemaat, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pelik ya, berdoa Pak Arnold maksudnya, berdoa untuk Pak Pelik yang saat ini kondisinya sedang sakit. Jadi kita semua segera berjemaat di rumah bisa mendoakan hamba-hamba kita ya. Oke. Untuk info selanjutnya, nah kita juga berdoa ya buat kondisi bangsa kita Indonesia, karena kita tahu kemarin udah melandai COVID, tapi info-info saat ini sudah mulai meningkat lagi. Jadi kita berdoa supaya kita jangan sampai kembali lagi online, tapi kita mau terus ibadah terus onsite gitu. Amin. Ya. Info yang ketujuh, kita juga ini kita ada sidang sinode gereja ya, yang ke-13 28 sampai 28 Juli di Dia Pegangsaan. Jadi kita berdoa juga supaya sidang sinode ini boleh berlangsung dengan baik. Info selanjutnya ya, kami sampaikan terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah hadir di hari ini. Kami undang lagi untuk minggu depan boleh datang lagi bersama-sama di tempat ini. Terima kasih itu untuk informasinya selama hari ini. Untuk selanjutnya, untuk doa syafaat dan doa penutup, saya minta Pak Arnold untuk menutup kita. Kata Pak Arnold. Kita naikkan pujian, kami memuji bersama. Jemaat Tuhan yang bisa berdiri bersama-sama, yang tidak bisa tetap duduk di tempat. Segala hormat, pujian dan pengagungan kami kembalikan kepadamu. Kami hanya persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan pimpinanmu dalam ibadah kami, dari awal pertengahan hingga kesudah selesainya. Tuhan, terima kasih buat pengurapan Tuhan, buat hadirat Tuhan, buat kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan memberkati setiap para pelayan Tuhan, untuk pemusik, worship leader, singer yang menyampaikan firman Tuhan, untuk Asha, multimedia, semua yang turut mengambil bahagia dalam pelayanan pagi hari ini. Hamba percaya dan hamba yakin Tuhan memberkati mereka, kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Seluruh sidang jemaat hamba taruh dalam tangan Tuhan.
dalam pertumbuhan iman percaya mereka. Kami percaya Roh Kudus akan terus menolong, menuntun dan mencerahkan, sehingga terus mengerti dan memahami firman Allah, bertambah-tambah dalam pengetahuan akan firman Tuhan, dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam setiap hal yang dilakukan oleh tangan mereka. Hamba percaya dijadikan Tuhan berhasil dan diberkati. Untuk saudara-saudara kami yang masih kuliah, anak-anak kami yang masih sekolah, kami berdoa supaya kecerdasan, hikmat, marifat Tuhan karuniakan buat mereka. Mereka boleh meraih masa depan, hari depan yang penuh harapan, yang cemerlang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Hamba-Mu Pak Pendeta Felix sebagai pimpinan, bahkan semua para majelis gereja dan semua barisan pelayanan. Hamba percaya kasih Tuhan terus menyatukan mereka. Mereka terus maju, berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, untuk pertumbuhan, untuk pergerakan gereja ini. Dan kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini mereka terus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa sekali lagi Tuhan berkarya dan menolong hamba-Mu Pak Pendeta Felix. Tangan kasih Tuhan terulur saat ini, dan tangan Tuhan menjamah oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kami percaya beliau dipulihkan secara sempurna. Terima kasih berkati istrinya dalam pekerjaan, mendampingi dalam semua hal dalam rumah tangga keluarga mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin sepanjang kehidupan saat-saat ini mengalami persoalan masalah. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari mereka dan terus memberkati mereka. Tuhan, terima kasih setiap program kerja gereja-Mu, jangka pendek dan jangka panjang. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menuntun sehingga semua program-program ini dapat terrealisasi. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Hamba berdoa untuk bangsa dan negeri kami, untuk pemerintah kami, berikan hikmat dan marifat surgawi Tuhan curahkan buat mereka. Roh takut akan Tuhan ada pada mereka untuk membawa bangsa ini menuju satu pemulihan lepas pemulihan. Oh Tuhan, untuk pembangunan di tengah-tengah bangsa dan negeri ini dalam berbagai bidang, Tuhan turut bekerja. Terima kasih karena kami tahu keamanan bangsa dan negeri kami adalah keamanan kami, dan kesejahteraan bangsa dan negeri kami adalah damai sejahtera dan keamanan kami pula. Dan olehnya itu kami bersiap dan berdoa menyerahkan pemerintah kami dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin bersama kabinet, para menteri, bahkan setiap gubernur, bupati, provinsi. Oh Tuhan, Tuhan menolong mereka, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan bahkan sampai di tingkat kelurahan, pedesaan, RT dan RW. Kami percaya tangan Tuhan menolong mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Terima kasih banyak Bapak di surga. Sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain, tapi satu hal hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai dan menolong mereka dalam semua hal yang dilakukan dan dikerjakan. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan buat jemaat. Terima kasih banyak Bapak. Inilah syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan menolong kami dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Mari seluruh jemaat buka hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan mata hati saudaramu dan buka hati saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah pulang berkat-berkat ini dalam keluarga dan rumah tanggamu, dalam usaha dan dalam pekerjaan, dalam segala hal yang dilakukan dan dikerjakan. Dijadikan Tuhan berhasil. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta perhimpunan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara jemaat mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semua. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih.